Assalamualaikum teman-teman, baik lagi bareng gua Fadil. Kali ini di episode spesial Bojonegoro, gua ngedatengin salah satu narasumber yang ingin berbagi cerita tentang pengalaman horornya. Langsung aja kita kenalan dulu. Halo Pak, boleh Halo. kenalkan dulu siapa namanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nama Ibnu Mufti atau dengan Ibnu Tanjung. Nama lengkap Irzak Ibnu Mufti. Alhamdulillah kami setidaknya 7 kali perjalanan horornya. Waduh, Jadi horornya banyak ada ya. di Kalimantan Timur, ada di Sampit, bahkan yang terakhir di bulan-bulan ini adalah di Bojonegoro. Nah, Ya. ya boleh nih ceritain sedikit aja tentang yang di Bojonegoro tuh kayak gimana? Sedikit aja. Oke. Kalau di Bojonegoro itu di gedung tua yang sudah lama nggak operasi. Berapa Jadi, tahun tuh kira-kira? operasi? Yang nggak operasinya sudah hampir 4 tahun. Oh, udah 4 Jadi tahun. nggak ditempati. Kemudian saya disuruh dengan PT Panata Agribuana untuk minimal membersihkan tempatnya. Oke, Izin tahan di dulu situ. ceritanya. Ya. Iya. Nah, penasaran kan cerita dari Pak Ibnu ini? Langsung aja kita mulai ceritanya. Ya, jadi ceritanya yang awal-awal kita juga kala itu masih muda sekali, Iya. masih berkisar 20-an tahun. Jadi pertama kali kita dari Jawa langsung ke Kalimantan memang belum begitu ada cerita-cerita misteri begitu. Jadi setelah kita disuruh untuk menempati rumah Pertamina yang dulunya tuh bekasnya makam, jadi orang lain kalau sudah tahu kalau itu bekasnya makam nggak berani menempatin. Takut Cuman Bapak belum begini. tahu Ya, ya? saya nggak tahu sama sekali. Jadi hari pertama saya belum malam sekali. Kita belum begitu lelap tidur. Malam-malam semua kamar mandi ada orang mandi. Saya buka nggak ada lagi. Semua tuh Semua ada Rame? orang mandi. rame, Iya. kayak suara air gitu. Suara air seperti ada orang mandi. Habis itu ya buka nggak ada lagi. Itu Nggak sekitar jam berapa? sekitar jam 11 ke 12. Malam ya? Iya, malam. Sebegitu. Itu yang denger Bapak sendiri atau emang ada temennya di pas tinggal di situ? Hari itu sehari sampai hari ketiga saya hanya penasaran saja. Tapi memang nyatanya orang yang satpam di situ itu kalau malam sering orang dengar orang mandi. Begitu. Emang isengnya begitu ya? Iya, kisahnya begitu. Nah, terus ceritanya memang dari satpam itu sendiri juga bangunnya ini dulu pakai kepala kambing. Oh, pakai kepala kambing. Jadi di pojokan kepalanya kambing itu tidak dimakan tapi ditanam itu. Oh, iya. Biasanya kalau yang saya tahu malah kepala kebo gitu. Iya, ini kepala kambing Ini kepala saja. kambing saja ya. Mintanya gitu ya. Karena ini ada bau-bau semacam itu, hari yang keempat kita sudah ada bagaimana cara kita untuk menempati tempat yang dimana tempat itu belum pernah dihuni orang. Salah satunya kita dapat doa dari ibu kita. Jadi kalau menempati tempat yang kosong, yang belum ditempati orang, maka doanya satu-satunya jangan bukan Robbana Angzilna mubarakatan wa anta khairul munjilin. Itu bentuk izin kita. Jadi di setiap tempat memang ada penghuninya. Ya, maka dimanapun tetap Tuhannya kita tetap Allah, tapi di situ izin salahnya begitu. Tapi alhamdulillah setelah hari keempat beda lagi. Beda lagi. Misterinya. Kayak apa tuh? Kayak lebih mengerikan lagi. Jadi setiap malam kita itu kayak tidur tidak sendirian. Jadi sudah diganggu terus. Jadi di bahasa Jawanya itu dikelonin. Oh, dikeloni. Iya, sampai bangun tapi semua ufuk ini kelihatan badannya besar sekali. Jadi kalau bisa dilihat berapa ini? Berapa? Kita nggak melihat apa? Oh, tapi satu bentuknya. Satu tapi gede, besar sekali, ya.
besar sekali. Hari kedua juga begitu, hari ketiga lagi begitu, baru kita setelah Berarti berturut-turut berturut-turut begitu dikelonin ya. kayak gitu. Ya minta izinnya yang jelas. Kita berusaha di sini hanya menempati, terus berdoa itu tetap yang kayak tadi. Setelah ketiga tidak lagi suara-suara itu. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada yang ngelonin juga. Nggak ada yang ngelonin. Tapi ini betul-betul Gede, Bang. gede sekali. Itu kejadian dikelonin itu ngelihat berapa menit? Lama nggak? Lama, karena memang kita kan tidur, habis tidur itu terus dikeloni, terus kita mau melepaskan ini perlu usaha. Ketindihan Iya, gitu kayak ya? itu sudah berusaha. Saya hanya ingin melihat wajahnya, nggak boleh. Ini nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti nggak ada wajahnya? Apa cuma Karena kok nggak bisa nampak kelihatan wajahnya. Nggak kelihatan wajahnya. Terus begitu sampai 3 hari. Itu kejadiannya di depo Pertamina Sampit, Baamang Hulu, Kalimantan Tengah. Itu tinggal di situ berapa lama tuh? Kalau kita tinggal di situ sampai 2 tahun, tapi setelah itu nggak ada kejadian yang aneh-aneh sama sekali. Jadi minggu pertama itu yang full setiap malam kita didatangi seperti itu. Caranya cuman doa itu, apa ngusirnya pakai ada perlawanan atau gimana gitu? Yang pertama kita hanya izinnya pakai doa tadi, Robbana angjilna mungjilan. Kemudian wa anta khairul mungjilin itu hanya doa itu. Setelah itu kita doa mengerjakan sholat 2 rakaat, kemudian dibacakan surat Al-Ikhlas di semua sisi barat, timur, kemudian semua hanya Al-Ikhlas 3 kali saja. 3 kali Al-Ikhlas ya. Ya, hanya kelilingnya gitu, tidak pakai apa-apa saja. Cuman baca doa saja. Nggak usah pakai yang lain-lain. Terus mau diceritain yang apa lagi nih? Setelah ini beda lagi. Beda lagi? Iya, insya Allah karena orang sana masih masih agak netral. Banyak orang punya anggapan bahwa di suku Dayak itu kalau anak bepergian dikasih sesuatu. Bawa penjaga, gitu, kayak jimat gitu ya? Itu orang sana rata-rata masih banyak yang seperti itu. Kemudian kejadian itu di tempat pelatihan di Dinas Tenaga Kerja Kalimantan Tengah. Jadi seluruh peserta yang masih ada keturunan Dayak itu semuanya ini masih di Kalimantan. Iya, di Kalimantan. Di semua kesurupan. Ada yang seperti anjing, ada yang suaranya seperti buaya, ada yang kayak harimau. Nah, ini kejadiannya jam berapa tuh? Ini tidak siang, tidak malam, karena ini kepercayaan mereka kalau pergi dari rumahnya minta sesuatu dari orang tuanya dibawa itu, dia penjaganya dia, jadi pengawal itu. Kayak disebutnya hodam bukan? Ya mungkin semacam itu. Jadi kalau si A nanti punya anak B, B ini orang tua dikasih, nanti jaga, ada yang seperti buaya. Jadi tatkala dia kosong, dia kerasukan sendiri mengeraung-raung begitu. Sama yang jaga itu. Yang jaga itu tadi. Nah ini menaklukkannya susah. Maksudnya? Lebih susah seperti ini karena nanti sadarnya susah. Kenapa tuh bisa susah? Ya salah satunya ada roh halus yang masuk tadi. Terus kemarin cara ngatasinnya pakai apa? Ya, salah satunya yang dari itu macam-macam karena ada yang kuat, ada yang memang sudah tua, ada yang pengikutnya sedikit-sedikit. Jadi pada hakikatnya kita ini setiap manusia itu ada korinnya masing-masing. Iya, benar. Ada yang orang yang menyerupai kita. Iya. Ya, yang menyerupai kita, yang tahu kekurangan kita, kelebihan kita. Nah, maka dengan minimal ada yang tahu kita, tugasnya tadi hantu-hantu yang kalau orang bilang itu ya semuanya setan, biar apapun itu setan. Menggoda kita. Mau bilang ngejagain itu setan. Tetap setan, tidak ngejagain. Jadi itu ada setelah diselidiki, kemudian kawan-kawan yang tahu di kegoiban itu tadi, ilmu goib tadi, ada 9 iblis, 9 iblis yang nanti disuruh untuk menjaga, tapi nyatanya tidak menjaga sesuai dengan godaannya masing-masing. Nah, salah satunya di situ panglimanya ada di situ. Ada, setan itu ada panglimanya. Kalau panglima TNI sekarang itu ada panglimanya. Nah, ini panglimanya yang nyuruh untuk mempengaruhi tadi. Ada itu namanya Abyad.
Berarti Itu Abyad itu panglimanya. berarti berapa orang tuh di sana yang kesurupan? Kita dari 60 orang sudah ada 35 yang kesurupan. Iya, lebih ya itu ada 35. Gara-gara apa tuh bisa kesurupan? Kesurupan salah satu kosong. Jadi yang mengikuti masuk ke situ tadi. Terus? Jadi banyak pikiran, kemudian kelelahan. Karena memang pelatihannya sangat apa ya, seperti tentara begitu. Jadi di tenaga kerja pemuda mandiri profesional itu dididik betul seperti tentara. Makannya dijaga, berdoa dijaga, tidurnya dijaga, semua diatur semua, fisikalnya yang lemah. Jadi kena semua. Kena semua. Oh, berarti gara-gara satu orang kena, terus semuanya ngikut. Merembet kalau sudah yang sudah punya itu, ini gaji kesurupan, pindah ke sana kesurupan. Kesana serupannya gitu. Jadi, tapi yang ada itu tadi, yang ada ibaratnya sudah ada sinergi, ada koneksi dengan itu tadi. Oh, jadi semua ngikut tuh yang. Ya, panglimanya ini yang menyuruh, menyuruh supaya itu tadi. Namanya siapa tadi? Panglima. Abyad. Itu namanya panglimanya Abyad. Kan nanti beda-beda. Maka ada 9 job ya. Jobnya. Tapi Pak Ibnu tahu nggak Abyad itu bentuknya kayak apa? Bentuknya besar sekali. Ya, kalau yang sekali. waktu itu. Ya seperti kayak di gambar-gambar itu ada kayak gininya besar sekali. Oh, ada tanduknya. Iya, ada tanduknya itu. Warnanya tahu. Warnanya. Kehitam kemerah-merahan. Hitam kemerah-merahan. Ada bulunya apa enggak? Bulu, berbulu. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa langsung email atau DM Instagram kita. Nah, setelah kalau Pak Ibnu melihat itu Abyad itu tadi ya? Iya. Nah, terus lihat apa lagi tuh di situ selain itu? Ya, Abyad itu bertugasnya untuk menyuruh anak buahnya. Iya, anak buahnya. Jadi untuk mempengaruhi 35 tadi ditugaskan untuk mempengaruhi sekitarnya. Terus yang disuruh itu ngelihat nggak wujudnya apa aja gitu? Yang disuruh, yang disuruh dari 35 itu ada yang langsung nggak pakai bicara bahasa kita, langsung bahasa seperti bahasa apa itu buaya mengeraung-raung kayak gitu. Tapi dia membentuk sendiri seperti. Jadi kalau dia buaya, dia langsung kayak buaya begitu. Oh iya. Tapi kalau nggak lihat wujud astralnya enggak ya? Tidak melihat. Tapi dia langsung seperti masuk, buaya. Kalau dia pakai seperti ular, ya kayak ular. Begitu. Terus biar mereka pergi semua tuh diapain? Waktu kemudian pada waktu itu dari 60, 35, kemudian salah satu dari peserta itu, teman saya, Pak Haji Fadil, itu mengumpulkan kalau yang orang Kristen, orang Kristennya suruh berdoa sendiri, menurut agamanya sendiri, kemudian Islam kita, kemudian kita kumpul, salah satunya di situ. Kita dengan ada Pak Ustadznya, namanya kemarin itu Pak Ustadz Abdul Kholik, itu juga ada di situ. Kemudian pertama disuruh membaca surat ayat kursi sekali, kemudian surat yang terakhir itu yang wallahul ladzi la ilaha illahu, 3 ayat terakhir dari surat Kasr itu, kemudian Al-Fatihah sebanyak-banyaknya. Itu sampai jam 3 malam belum selesai. Dari jam berapa? Dari jam 11 tadi. Jam 11 tadi. Lama dong, 3 lama, jam. Jadi orang langsung kepayahan semua. Jadi nangis, tertawa gitu. Ya. Dan yang jagain, ada yang enak. Yang jagain gimana? Yang jagain maksudnya? Maksudnya kan ada 30 nih. Ya, 35. Tapi kan ada yang megangin dong semua, pasti. Ya. Nanti dari pendamping, dari pelatihan itu semua datang semua. Tapi yang kena semua langsung dikumpulkan. Jadi dia di satu ruangan. Di satu ruangan. Jadi di satu ruangan dimasukkan di diklat itu yang kena semua. Iya. Terus baru masuk satu-satu. Akhirnya keluar semua tuh. Iya, keluar jam 3 itu belum keluar. Belum selesai. Nah, terus biar keluarnya itu gimana? Sampai subuh. Itu artinya dari 35 itu ada yang jam 1 sudah ada, ada yang sebagian keluar. Sebagian sudah keluar. Sampai sekitar setengah 4-an itu baru kelar. Oh, pas habis subuh? Iya. Pas udah denger ajan gitu? Iya. Jadi lama juga ya? Lama sekali. Berarti pada kecapean itu? Kecapean, habis itu makannya tidak ukuran kita. Yang kena itu tadi. Hah? Makannya masih Makannya masih banyak sekali. Kayak orang kelaparan orang gitu? Orang kelaparan. Padahal mah biasa aja kan, di situ nggak kelaparan apa gimana? Tidak kelaparan. Tapi kan tadi habis gerak ini ya? Itu tadi. Oh, ngefeknya ke situ ya? Ngefeknya begitu. Jadi pas makan pagi ya? Makan pagi itu? Ini
Enggak makan pagi sebelum subuh karena memang kelelahan meminta makan, setelah itu minta air minum. langsung minta minta makan, minta minum. Oh, semuanya tuh 35. Semua. Iya. Akhirnya disediain. Iya, disediain. Terus nambah mulu. Tambah terus. Oh. Gila sih. Ya Allah. Bisa begitu ya. Iya. Ya itu pengalaman yang kedua setelah di perumahan Pertamina Sampit. Nah ini di diklat Pato itu sudah termasuk yang kedua itu sudah dimasukkan di asrama haji Kalimantan Tengah. Sudah semacam itu. Terus setelah kejadian itu pulangnya atau di asramanya ada ini nggak kejadian lagi? Setelah ini hanya dikit-dikit tapi nggak keseluruhan. Yang sering melamun saja, kalau yang sering melamun, sering itu. Boleh ceritain nggak gimana? Masih cerita. Jadi waktu yang dikit-dikit yang sedikit-sedikit itu setelah kejadian ini kan ya, baru mulai dia ada pada waktu acara ada narasumber sudah ngasih pembelajaran. Pokoknya kalau ada yang teriak satu dan itu tidak pernah ada satu, pasti ada yang nyambung berikutnya. Iya. Tapi nggak banyak. Gara-gara kejadian yang kemarin itu ya. Jadi pokoknya satu kesurupan hampir ada yang ngikut. Ada yang ngikut. Pertama saya pikir kadang-kadang hanya gurauan. Iya, kirain bercanda. Kayak gitu bercanda, ya. tapi faktanya tidak seperti. Karena beda kekuatannya ya. Iya. Pas pegangin ada yang kuat banget gitu apa gimana? Ada yang 6 jam. 6 jam itu namanya. Itu cowok semua apa ada ceweknya? Perempuan. Ini yang paling. Ini yang paling itu perempuan. Ya? Perempuan. Jadi sangat suaranya ya kalau waktu kemasukan nggak seperti. Ya orang aslinya kan? Iya, nggak seperti asli. Ditanyai ya nggak bisa yang merang itu. Jadi cuma ngeraung-ngeraung doang. Ngeraung doang. Tapi ya ekspresinya persis. Melotot, melotot apa melotot. Nangis? Oh, melotot. Melotot kalau yang ini melotot berbentuk seperti buaya itu. Gayanya kayak gitu ya. Iya. Terus didoain lagi tuh? Ya, terus berulang kali. Berulang kali. Pokoknya yang paling lama pasti lama sendiri. Padahal sudah tahu. Nah, tapi dia kayak didoain itu kayak nyebut panas apa gimana? Tidak, hanya tutup-tutup saja. Oh, tutup kuping? Ya, ditutup kuping saja. Oh, gitu. Iya, tutup begitu saja. Ditutup telinganya, terus baru dilanjutkan lagi. Iya. Kalau sudah bisa tidur, ya sudah. Berarti udah keluar gitu ya? Sudah keluar. Jadi berarti itu yang kemarin habis itu kan yang 35. Ya. Terus yang dikit ini minimal berapa tuh? 5 7, orang. Oh, 5. Tapi 7 juga banyak kan? Iya. Iya. Kalau versi sana sepanjang orang tuanya belum nyabut nanti akan datang lagi. Maksudnya kayak gimana tuh ibaratnya? Ibaratnya pohon ketika sudah lubang maka mudah dimasuki ini. Oh, nah, kayak segel lah ya. Iya, ini sudah. Segelnya udah nggak kalau ada. kita nggak kosong, tidak. Sepanjang orang tuanya tadi nggak menitipkan lagi, jadi nggak itu. Hanya membantu mengeluarkan saja. Tapi nanti kalau kosong lagi dia akan masuk lagi. Makanya dia kalau minta permintaan apa-apa nggak usah dikasih, nggak usah diturutin, ada ini. Jadi nggak usah diikutin nanti minta ini, minta kemenyan, minta ini jangan. Iya, lupa nanya. Yang pas 35 itu ada banyak permintaan nggak di situ? Banyak sekali permintaannya. Mulai ya. Jadi dari 35 peserta yang kerasukan itu ada yang minta kemenyan, ada yang minta nanas yang harus ada yang minta nanas, ada yang ini. Jadi kalau minta yang yang jenis makanan itu masih. Tapi yang kalau minta yang kayak darah ayam itu kita tidak dikasih. Kalau kopi gitu? Ya ada kopi. Ada yang juga. Minuman saja kita turutin. Oh, karena yang enak-enak. Yang itu ya. Yang gampang lah ya. Yang gampang dan itu. Kalau bahkan di saat itu sudah banyak diguroi kalau minta itu jus dituruti. Jadi mintanya bercanda-bercanda juga ya. Yang penting begini, jangan minta yang aneh-aneh. Nggak boleh minta darah ini nggak usah. Jadi berarti yang diturutin apa aja tuh? Ya, minta nanas kemudian kopi, ya kopi pahit, kopi apa boleh.
Ya sudah. Iya. Yang jenis itu yang banyak ya ke kopi. Habis dikasih keluar. Ya nunggu lagi. Nunggu lagi. Menunggu lagi, kadang ada pura-pura sudah keluar tapi masih Oh iya ya iya. begitu Ada tuh yang pura-pura begitu lagi. ya. Ada yang keluar masuk lagi, keluar Ah, masuk lagi gitu kan ya. Dan yang aneh lagi ada yang banyak hafal Quran dibaca Oh, alif kelas, iya, dia iya. ikut kelas. Saya sudah hafal nggak takut katanya. Iya benar. Ya kayak gitu. Iya. Terus nanti Itu biasanya makhluknya tuh kayak apa sih kalau misalnya yang bisa ngikutin kayak gitu? yang biasa mengikuti itu ya kelasnya tadi. Kelasnya kalau yang di sini khusus kayak kelasnya Abiyat tadi. Abiyat itu memang panglima yang disuruh nanti menggoda yang sekelasnya Pak Yai ya, kelasnya Pak Yai. Oh, jadi ada kelas-kelasnya. Orang ya ada. Jadi kelasnya Pak Yai ya dia memang menghafal itu untuk mempengaruhi tadi. Padahal bacaannya itu benar apa enggak sebenarnya? Iya, Kalau bacanya misalnya ngikutin. mengikuti juga benar, tapi Benar. untuk tujuan akhirnya yang tidak benar. Jadi Iya, mempengaruhi tadi, mempengaruhi mengelabui. kayak ini jin Islam gitu Ya, ibaratnya begitu. gitu ya. Padahal ya itu Padahal tadi sama aja. sama saja. Cuman Nah, dia yang bisa- dikirim bisa tadi itu ya aja. memang khusus yang ibaratnya kelasnya Abiyat. Jadi Pak Yai nyuruhnya ke ke iblis yang ke Pak Yai beda dengan Iya, karena kita-kita. kelasnya udah Iya. di atas gitu Dan ya. dia sudah kadang-kadang lebih Udah tahu hatam ya, udah karena hatam juga dia kan. udah tahu, sudah Hmm. pengalaman yang seperti itu. Jadi berarti ada kelas-kelasnya ya, Iya. tingkat-tingkatannya. Saya ada cerita lagi ini, gudangnya sampai sekarang orang menganggap masih horor lagi. Nah, boleh ceritain tuh. Sebenarnya pertama kita nggak terlalu memikirkan itu, tapi setelah 7 hari kita datang situ, pasti setiap hari itu ada sesuatu yang kita punya itu hilang. Loh, kok bisa hilang? Hilangnya ini semua tiap ditanyai yang lain karyawan nggak ada. Jadi pertama kali datang ke gudang ada yang hilang. Iya, misalkan palu lah, parang lah. Padahal kan nggak mungkin dong. Ya nggak mungkin. Nggak ada yang bawa. Nggak Siapa ada yang bawa? nggak ada. Tapi faktanya besok ada di tempat yang lain, kok jadi tempatnya sama. Oh, palu yang hilang kemarin kok ada di sini, parang kok ada di sini, jadi kumpul. Duh, kumpul di tempat Di itu tempat yang juga? sama. Tidak, tapi disembunyikan seakan disembunyikan. gitu. Nah ini saya tanya, masa betul begini? Apa diumpetin? Apa diumpetin? Nah, sampai sekarang nggak ada pernah yang ngaku kalau ada itu yang cangkulnya nyembunyikan itu. Nggak pernah ada yang iya. ngaku. Itu berturut-turut tuh? Berturut-turut, 7 hari berturut-turut hilang cangkulnya, hilang parangnya. Tapi ketemu, nanti dicari, ya kayak dicari, ketemu kok di tempatnya itu terus. Jadi kejadiannya gimana nih? Misalnya kayak palu. Palu sebenarnya mau ngapain? Ya. Nyari palu. Kalau pekerjaan setiap hari kan ada palu. Maka ada sesuatu atau peralatan yang nggak begitu digunakan atau belum digunakan lagi. Nah, kemudian nggak terpikirkan, nggak ke bawah, besok cari hilang. Nggak ada. Tapi kenapa kok bisa jadi kumpul satu itu? Iya. Di gudang belakang. Dan lagi selalu di gudang belakang. Iya, di gudang belakang yang memang tempatnya itu di tempat WC lama yang ditutup. Duh. Nah, Selalu di situ. Iya. Semua barang yang hilang selalu ketemunya di situ. Iya, di situ. Waduh. Ini nyata bahwa memang di tempat-tempat WC itulah senangnya makhluk-makhluk gitu. seperti itu. Nah, Karena sampai lembab sekarang, kali ya. setelah diadakan pengajian bolak-balik, Masih nggak hilang. nggak hilang. Tapi auranya ketika mau dijual ini semua orang kelihatan datang ke situ belum jadi, lebih dari 10 kali. 10 kali orang datang ke situ. Datang ke situ kelihatannya nggak ada kegiatan. Kalau orang baru datang kelihatan ini masih masih aura mistisnya masih ada, horornya ada. Padahal kita sudah nggak seperti awalnya. Sampai detik ini belum laku-laku. Padahal gudangnya sudah di bawah standar. Kalau standarnya itu 5M, ini sudah 3,5 pun belum laku. Tapi ada yang selain isengnya ngilangin barang ada lagi nggak? Kayak lagi kerja gitu ada yang ngisengin apa gimana? Kalau yang untuk kerja tidak. Cuman yang di gudang bekas padi itu hanya sukaannya barang yang hilang. Oh, yang hanya isengnya ngumpet-ngumpetin barang aja ya. Ngumpet-ngumpeti begitu, nakut-nakuti kayak gitu. Terus yang karyawan lain gimana? Kalau karyawan lain beraninya hanya siang saja, kalau malam nggak berani. Nggak berani di situ. Hilang barang itu siang-siang juga? Iya, setiap kerjanya siang ya siang. Waduh, boleh. Tapi malam dia nggak berani? Nggak berani kerja sendirian. Padahal bukanya sampai malam itu? Sampai malam. Sampai gudang? Iya. Oh, gitu.
Ya, cerita berikutnya kita berada di daerah Bojonegoro, tepatnya juga di gudang tadi yang sudah 10-an tahun, yang Tapi sudah ini beda ya? ya Gudangnya? beda gudangnya. Nah, kalau gudang yang satu ini bekas apa tuh, tempat apa? Kalau yang ini juga sama-sama apa untuk pengeringan padi. Oh, sama. Sama, ini cuman pengeringan beda tempat ya? beda tempat. Kalau tadi di Caruban, kalau Mm. yang ini di Bojonegoro. Nah, ini karena mau untuk produksi chip porang chip porang matahari, jadi kita harus persiapkan di sana seminggu sebelumnya. Kita rapikan kantor-kantornya, tempat tidur kita harus dirapikan oleh PT Panata Agribuana. Berarti di situ berapa lama di pabrik itu? Di pabrik kita hanya 3 hari dalam seminggu. Oh, cuma 3 Waktu hari. 1 bulan itu 3 hari seminggu. Hari pertama, hari kedua kita jelas. Jadi ceritanya itu semua Pak Akbar, Pak Peter sudah pulang ke hotel. Saya di situ sendiri yang pertama. Nginep di situ. Yang nginap di situ karena kalau saya olang-alik ke kota gitu kan agak jauh, lebih baik karena dari pagi bisa kontrol yang bekerja. Itu ada berapa orang pekerjanya di situ? Pekerja ada 7, tapi dia balik ke rumahnya masing-masing. Karena saya orang dari Madiun, lebih baik di situ saja, nggak apa-apa. Cuman sebenarnya ada orang 2, satu Mbak Kokom ada di lokasi, saya di sini. Seperti biasa, pokoknya saya menempatkan di tempat yang baru, membaca doa tadi. Robbana anzilna mungjilan mubarakatan wa anta khairul mungjilin. Hari kedua, ini hari pertama nggak apa-apa. Nggak apa-apa sama sekali. Nggak ada gangguan. Nggak ada sama sekali. Suara-suara gitu. Nggak ada sama sekali. Hari keduanya, jadi karena WC juga baru semua, kita memang tapi sudah bersih, sudah fisikal bersih. Kita tidurnya yang di dekat WC tapi ke sana. Nah ini ya belum begitu malam tadi kalau jam 11 jam, tapi kan semua keadaannya seperti biasa seperti itu. Tapi agak rintik-rintik itu. Apa, hujan? Belum ya rintik-rintik hujan. Jadi belum betul-betul tidur. Kita tahu diseret. Ah, diseret? Diseret dibawa keluar. Saya ingat yang nyeret siapa. Nggak kelihatan tapi jalan sendiri gitu tarik. Oh, nggak kelihatan tapi Nggak. kalian nggak ada tapi jalan sendiri. Jalan sendiri. Dibawa ke pintu, di pintu. Merinding saya. Iya, begitu dibawa ke pintu lagi. Tidur lagi, aku balik lagi. Seretnya 1 kaki apa 2 kaki? 2 semua. Jadi kayak anak kayak main-main, tapi enggak ini enggak tidak. Jadi pelan-pelan kayak orang mainan. Tapi sadar bapaknya. Saya sadar kan belum tidur. Oh, iya. Ditarik itu gini. Tapi bapak ikutin aja. Ikutin karena memang maksudnya enggak melawan, atau saya tidak main ke apa gitu loh. Saya jadi gitu aja. Terus kok saya diseret itu bukan seret memaksa, hanya kayak kita main-main yang kecil gitu. Ditarik, kita ikuti saja gitu. Itu tariknya jauh nggak? Ya sekitar 6 meter lah, karena kan panjang itu panjang. Sebelum kan ada kalau di di gudang ada yang kalau kita tempat tidur naik ke atas itu. Oh, ditarik gitu ya? Ditarik sampai ke situ, sampai keluar itu. Keluar pintu itu sudah kaki sudah di luar itu. Jadi saya pikir kalau memang mau memusuhi kita pasti aku ditarik yang gitu. Jadi saya berpikir begitu. Jadi mungkin ini mau dipindahin keluar deh gitu di iya, tempat saya gitu. Ya mungkin perasaan. Tapi saya punya pikiran hanya ingin kenal saya gitu. Kenal saya terus lagi. Terus habis itu saya baru mulai yang kita baca-baca itu. Kalau kemarin ini kan masih belum. Saya pikir hanya sekali saja itu lagi. Karena kalau sudah kejadian gitu baru ingat, baru ingat ini apa gitu ya. Baru kita bacakan surat apa tuh? Surat ayat kursi itu sama surat Al-Kahfi, karena waktu itu memang 10 surat ayat Kahfi itu sampai yang terakhir dimintakan supaya jalan keluarnya apa gitu. Sudah tidur sudah nggak ada apa-apa. Pagi lagi ditarik itu tadi. Ditarik lagi? Ya, paginya itu pagi sebelum subuh ditarik lagi. Keluar lagi sama yang sama. Sama seperti situ. Tapi bedanya pagi itu saya yang dibangunkan ini tadi dalam kondisi tidur. Jadi tahu-tahu bangunnya, tahu-tahu bangunnya situ lagi. Saya aja berarti ini. Terus akhirnya gimana tuh? Ya akhir yang terakhir ya karena saya kan setiap minggu diantar sama Pak Akbar itu. Yang nanti diantar ke sini. Hari yang ketiga sudah enggak lagi ya. Itu kan bacaan-bacaan itu tadi. Yang
katanya Pak Ibnu kesurupan tuh gimana di Ya, situ? tidak kesurupan karena orang lain yang menganggap saya kesurupan Oh. karena bacaan saya keraskan. Itu alah. saksinya Pak Bu Kokom tadi. Iya. Jadi setelah itu saya bacakan keras. Jadi saya dipikir membacakannya, orang dipikir saya kesurupan alah, gitu. tuh. Jadi kejadiannya Kejadiannya begitu. cuma ditarik doang. Ditarik doang, Dua terus kali saya ya? baca ayat-ayat yang keras. Karena di situ saya pikir sekeras-keras pun orang luaran sana nggak dengar. Iya, karena Ternyata gede ada Bu Kokom di kamar bawah tadi. Kedengeran. dari Kedengeran. situ. Itu Iya. baca surat yang saya keraskan, orang lain dikira saya kesurupan. Memang padahal membaca itu fungsinya, membaca surat atau ayat itu dikeraskan itu fungsinya salah satu menghilangkan ketakutan. Iya benar. Harus keras. Harus dikeras-sekerasnya. Buktinya waktu kecil kalau kita pulang dari masjid, nanti pulang ketakut, ya nyanyi-nyanyi ke Iya. apa? Lah ini beda. Lari teriak. Lari teriak-teriak itu salah satu mengusir kegaduhan, ketakutan. Iya. Ya. Nah, makasih banyak nih udah nge-share pengalamannya. Ya. Ada pesan-pesan nggak buat penonton kita nih? Oke, Pesan-pesannya, kawan-kawan, teman-teman yang melihat YouTube ini, video ini, jadi apapun yang terjadi di sekitar kita tidak akan pernah lepas dari godaan, gangguan. Oleh karenanya jangan sekali-kali melupakan zikirnya kepada Allah, untuk salah satunya adalah menenangkan hati. Kalau hatinya tenang, insya Allah cara mengusirnya ke teman-teman yang lain, mengusir setan dan sebagainya juga dalam keadaan tenang. Oke, hafalkan surat Kahfi, kemudian surat Hasr. Insya Allah setan bisa bergabung atau tertaklukkan oleh kita. Kita akan bisa ngontrol mereka, mereka tidak mengontrol kita. Terima kasih kawan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu pesan dari Pak Ibnu ya. Saya tambahin sedikit lah. Pesan dari saya, buang buruknya, ambil baiknya. Nah, itu aja dari kita. Saya Fadil, Pak Ibnu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.